ini kita miris. Kenapa? Kok peradilan ini seperti bisa dimain-mainkan gitu loh. Ya, kalau masalah pelanggaran secara material, tentunya polisi juga masuk ke pemberkasan sampai di JPU, JPU pemeriksa, sampai juga ke jari turun tangan. Saya rasa ini bagian adalah yang bentuk daripada peradilan yang tidak bisa dikatakan objektivitasnya. Objektivitasnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena masih belum mendapatkan suatu keadilan. Orang yang belum mendapatkan keadilan tentunya mencari keadilan di tempat lain. Akhirnya adanya RDP. RDP ini yang membuka satu permasalahan ini dibuka kembali nih. Nah, di situ ada pakar-pakar hukum, pakar dari pihak polisian, dan pihak-pihak lain yang elemen-elemen hukum tentunya bisa dikatakan bahwa dia bisa menguji lagi satu peristiwa kejadian pidana sehingga akhir daripada prosesnya ini, akhir daripada rapat dengar pendapat ini menyatakan bahwa dia dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan. Hasilnya ya, hasilnya seperti itu. Melihat flashback ke belakang, tentunya dari pihak kejaksaan juga nggak bisa serta-merta menerima seperti begitu aja. Karena dari pengadilan negeri yang sudah dikatakan bebas, masih tidak diberikan satu akses bisa dikeluarkan orang tersebut kan gitu. Ada aja prosesnya kan. Sehingga ini menjadi satu permasalahan lagi kan kemarin tuh. Karena memang dari pihak JPU, dari pihak Kejari juga memberikan informasi bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi kan sudah di disclaimer ya semua bahwa sebenarnya ada yang namanya uh, dikatakan bahwa dia uh, apa uh, dikatakan menggelapkan ya menggelapkan markup dana yang nilainya 20-30 jutaan ya gitu ya saya rasa pihak kejaksaan saat ini sudah harus lebih berhati-hati dalam dalam memberikan satu tuntutan JPU terus akhirnya juga bisa dikatakan bebas oleh pengadilan negeri kan gitu dan dia harus tunduk patuh kepada majelis pengadilan negeri kan gitu jadi itu yang terjadi sehingga kalau kita lihat diruntut ke sini bahwa yang namanya penegakan hukum di proses di kejaksaan itu harus dievaluasi juga gitu kan dievaluasi bahwa ada apa sebenarnya ya ada apa nih kenapa kok bisa melakukan tindakan-tindakan yang sering berulang begini ini harus ada evaluasi itu ini menjadi bagian penting nanti buat proses peradilan karena proses peradilan nggak bisa dikatakan bahwa ini samar terus akhirnya jadikan pesakitan orang bisa ditahan kan gitu nah ini kan banyak terjadi kayak gini makanya kita ngelihat nih agak miris memang saya sendiri pribadi aja saya punya kasus itu di kejaksaan dari pihak kepolisian sudah menyatakan nih udah jelas ini di kejaksaan itu masih aja P19 ya nah ini yang terjadi pada diri saya sendiri ya terus akhirnya berkas ini sudah komplit sekarang diserahkan ke kejaksaan di Kejari Tangsel nah ini juga informasinya ini juga mau di P21 tapi kita lihat aja kalau memang ini secara sah bahwa ini pihak kepolisian sudah menyatakan ini lengkap dan memang di sini tindak pidananya ada, tentunya harus dikatakan bahwa ini sempurna. Kita tidak bisa melihat di sini ada sponsor atau apapun gitu loh. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini kita miris. Kenapa? Kok peradilan ini seperti bisa dimain-mainkan gitu loh. Ya kan? Seperti bisa diatur sama sponsor gitu loh. Aneh kan? Nah, ini juga sama. Kalau kita lihat kasus Amsal ini kan kita bisa menduga bahwa ada apa sebenarnya. Kok bisa seperti ini? Ini suatu hal yang nggak wajar. Suatu hal yang sudah jelas ini tidak masuk dengan kategori pidana sehingga ini bisa dibebaskan. Kenapa kok bisa dikatakan bahwa ini kena di 2 tahun? Kan ini menjadi satu tercorengnya satu peristiwa bahwa adanya kriminalisasi kan gitu. Bentuk kriminalisasi kan bentuknya macam-macam nih. Orang ditahan kah, orang dilakukan satu intimidasi dan lain-lain. Dan tentunya ini hal-hal tersebut yang menurut saya kita harus banyak bebenah untuk di proses peradilan hukum ini gitu loh. Jadi ini menjadi role model contoh bahwa kita berdiri tegak ataupun sebagai praktisi hukum, sebagai
penegak hukum, bahkan elemen-elemen hukum yang menyangkut mengenai kepastian hukum seorang terdakwa, itu juga menjadi poin penting. Karena apa? Ujungnya nanti siapa yang diadili? Benarkah orang ini sebagai orang yang benar-benar salah? Harus dilihat apa sih kesalahannya, pasal apa yang dikenakannya, ya. Terus material hukumnya betul nggak sih? Alat buktinya cukup nggak sih? Saksinya benar nggak sih? Nah itu yang penting. Karena nanti kalau kita dari awalnya sudah salah dalam proses hukum, tentunya ke belakangnya ke kejaksaannya juga salah. Karena apa? Karena dua elemen ini menjadi syarat penting buat BAP, pemberkasan sampai dengan tahap 2. Kalau dua-duanya sudah yakin, tandanya dua-duanya harus sesuai dengan apa yang menjadi pokok penting dari perkara yang dimaksud. Gitu. Jadi begini, kalau yang namanya ada proses yang dinamakan adanya vonis bebas dari pengadilan negeri hakim, ya majelis hakim menyatakan vonis bebas, itu menyatakan bahwa tidak ada pidana, dibebaskan, tidak ditemukan peristiwa pidana. Pertanyaannya adalah kenapa dari kepolisian sudah ditentukan jadi tersangka dan dia dinyatakan bersalah, di JPU dinyatakan juga bahwa ini menjadi satu tindak pidana. Diperiksa, akhirnya P21 melalui sidang dituntut sekian tahun, terus akhirnya bebas. Kalau bebas dari pengadilan negeri, JPU tidak melakukan banding, bagaimana peradilan Indonesia? Bagaimana jaksa penuntut umum? Kok bisa menyatakan bahwa ini tadi salah, terus tidak bersalah? Otomatis ini ada sanksi atau examinasi ya daripada JPU. Nah, kalau JPU diexam, jalan keluarnya adalah dia membanding, melakukan banding. Ya, kalau dia banding, belum tentu banding itu diterima atau tidak oleh hakim. Nah, nanti di pengadilan tinggi dilihat, kalau bandingnya ternyata diterima oleh pengadilan tinggi, otomatis pidananya ada. Tapi pidananya disesuaikan berapa tahun misalnya. Tapi masih masuk dalam kategori adanya unsur tindak pidana. Gitu loh. Nah, tapi kalau ternyata bandingnya kalah, otomatis menguatkan dari pengadilan negeri. Dari pengadilan negeri. Pengadilan tinggi menyatakan ini tetap salah. Tetap tidak ada pidana dan harus dibebaskan. Otomatis JPU yang kena sanksi. Karena kenapa? Jelas di sini. Orang nggak salah kok dituntut. Tapi dengan undang-undang yang terdahulu dengan perubahan yang sekarang ini ada sedikit perbedaan nggak, Bang Haji? Kalau perbedaan dari sistem putusan hakim, misalnya. dari putusan hakim. Ya, terkait orang ini tidak bersalah dan dia harus dikembalikan nama baiknya dan harus dibebaskan. Itu yang dimaksud bahwa kalau memang sudah tidak bersalah, orang ini tidak bersalah, JPU tidak banding, maka harus langsung dikenakan sanksi. Karena jelas ini menjadi itu kan peradilan yang nggak bisa dikategorikan ini konsekuensi hukumnya nggak ada kan. Masa jaksa menuntut, hakim bebasin kan gitu. Kan itu menjadi logika yang nggak bisa dikatakan bahwa ini kok aneh gitu loh. Bisa ini hakim menuntut sekian tahun. Ternyata JPU menuntut sekian tahun. Hakim masa bisa membebaskan gitu kan? Itu yang sebenarnya banyak terjadi. Banyak terjadi. Nah, cuman ini karena viral, karena menjadi konsumsi publik. Nah, ini yang banyak kita lihat di sini. Jadi menjadi sorotan penting gitu kan. Tapi kalau Mas Tommy lihat untuk kasus ini yang udah terlalu ramai, viral, bahkan sampai sudah RDP, analisis Mas Tommy terhadap JPU akan melakukan banding? Ya itu tadi, kalau dia nggak ngajukan banding, otomatis harus ada sanksi. Itu udah pasti. Sanksi. Iya harus ada sanksi dong. Kan dia meneliti pertama. Dari kepolisiannya juga udah menyatakan bahwa itu salah kok. Ada. Terus JPU juga menyatakan diteliti alat buktinya. Kan alat bukti syarat-syarat penahanan juga kan sekarang udah ada yang tadinya 2
menjadi 4. Syarat penahanan itu sekarang 4 undang-undang baru. Yang tadinya syarat objektif, syarat subjektif. Undang-undang lama. Undang-undang baru syarat material dan syarat formil. Jadi 4 ditambah objektif dan subjektif. Jadi udah sangat kuat nih sebenarnya. Kenapa orang itu ditahan terus dilakukan peradilan sudah kuat. Tapi kenapa hakim bebasin? Kan gitu. Tandanya kan ada yang salah di dalam proses. Nggak lazim. Ya nggak ada lazim. Karena dia dibuka di publik. Dilihat materialnya. Terus akhirnya bebas. Ini yang terjadi ya. Sesuai dengan fakta yang kemarin kita sama-sama lihat. Bahwa dibebaskan ya Amsal Citepu bisa keluar dari tahanan. Dan pada waktu itu juga kita lihat juga sama-sama bahwa mengujinya seorang sambil ada surat lah yang katakan ada revisi dan lain-lain dari Kejaksaan Negeri Kejari. Mari kita lihat juga. Ini kan bagian-bagian elemen hukum. Tentunya kita meminta semoga ke depannya ya dari para pihak-pihak yang menyangkut elemen hukum tentunya dia dalam proses hukumnya itu harus benar-benar lebih hati-hati lagi ya.